Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang dengan hati penuh syukur di hadapan-Mu, mengakui kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dengan jelas pesan yang Engkau sampaikan. Kami mohon berikanlah kami hikmat untuk mengerti maksud firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, membentuk karakter kami, dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup dan waktu ini dalam tangan-Mu, dan berharap bahwa firman-Mu menyentuh hati kami, membangkitkan semangat kami untuk taat dan mengikuti-Mu dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yang dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 berkata sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikian saudara firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam tiap hari hidup kita. Khotbah ini saya beri tema taat dan imani janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah pemanggilan Abraham mengingatkan saya pada cerita tentang seseorang yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan jauh menuju tempat yang sangat penting dan penuh harapan. Namun, ia hanya diberi sedikit petunjuk tentang jalan ke tempat itu. Tidak ada tempat yang atau peta yang jelas, tidak ada rute yang terperinci, hanya petunjuk umum tentang arah dan tujuan. Meskipun rutenya tidak pasti, ia merasa terdorong untuk memulai perjalanan itu
karena dia tahu bahwa tujuannya luar biasa. Dan keuntungan yang akan dia peroleh begitu besar. Di tengah perjalanan, dia menghadapi ketidakpastian. Mungkin dia harus melewati jalan yang belum pernah dia lalui. Cuaca yang berubah-ubah dan tantangan yang sulit diprediksi. Namun, ia terus berjalan karena dia percaya bahwa tujuan yang menantinya begitu besar dan penting, dan dia yakin bahwa setiap langkahnya akan membawanya lebih dekat pada janji yang telah diberikan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan zona nyamannya, dan berjalan menuju tanah yang belum dia kenal. Dengan hanya berbekal janji Tuhan sebagai petunjuk. Seperti orang yang berpergian tanpa peta yang tidak jelas, Abraham harus melangkah dengan iman dan ketaatan, meskipun tidak tahu pasti apa yang akan dihadapinya. Namun, dengan setiap langkahnya, Abraham percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan menggenapi janjinya. Lalu, apa yang membuat kisah ini begitu istimewa? Menurut saya yang istimewa adalah bahwa Abraham, meski tidak mengetahui rencana Tuhan secara detail, dia memilih untuk taat dan mempercayai janji Tuhan yang tak terlihat. Saudara-saudara, inilah pelajaran pertama yang harus kita pastikan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yakni ketaatan yang tanpa syarat. Abraham telah memberikan contoh tentang ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Meskipun tidak tahu tujuan pasti atau rencana Tuhan, ia dengan segera meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan semua kenyamanan hidupnya untuk mengikuti perintah Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita juga harus taat kepada Tuhan, meskipun kita tidak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi atau apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita seringkali berada dalam situasi di mana kita merasa nyaman dengan kehidupan kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Meninggalkan apa yang selama ini membuat kita merasa aman dan nyaman. Dan mengikuti rancangannya yang lebih besar. Ketaatan kepada Tuhan tidak bergantung pada hadirnya rasa aman dalam hidup kita, melainkan kepada iman dan kepercayaan kepada janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sering memanggil kita untuk melakukan langkah-langkah yang tidak selalu jelas atau mudah. Kita mungkin tidak tahu seluruh perjalanan atau rute yang harus kita ambil. Tetapi kita dipanggil untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang akan memimpin dan menggenapi janjinya sebagaimana Tuhan melakukan itu dalam kehidupan Abraham. Yang kedua, saudara, imani janji Tuhan. Dalam panggilan ini Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa keturunannya akan diberkati. Abraham tidak mengetahui bagaimana janji itu akan terwujud, tetapi ia mempercayai Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan iman akan janji-janji Tuhan. Bahkan ketika kita belum melihat bukti nyata atau hasilnya. Karena itu saudara, dalam Alkitab terdapat banyak sekali janji Tuhan. Tapi kalau boleh, ada 3 janji Tuhan yang tidak boleh kita lupa dan harus sering kita perkatakan. Pertama, sehelai rambut di atas kepala kita tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Bapa di sorga. Lukas 21 ayat 18 berkata, tetapi
tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Saudara, Yesus memberikan sebuah janji penuh penghiburan dan kekuatan bahwa meskipun kita sebagai pengikut Yesus akan menghadapi kesulitan dan aniaya dan pencobaan, Tuhan akan menjaga kita dengan sangat teliti, dan tidak ada yang akan terjadi pada kita tanpa seizin Tuhan. Bahkan saudara, hal-hal yang tampaknya kecil atau tidak terlihat seperti rambut di kepala kita tidak luput dari perhatiannya. Tuhan yang Maha Kuasa mengawasi dan melindungi kita dengan caranya yang penuh kasih dan perhatian. Lalu janji yang kedua, saudara, berkata tantangan, masalah atau pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menerimanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui batas kita dan tidak akan membiarkan kita menghadapi ujian yang lebih berat dari apa yang bisa kita tanggung. Meskipun pencobaan itu terasa berat, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan. Tuhan mengetahui kapasitas kita lebih dari apa yang kita sadari. Dan dalam setiap pencobaan, Dia memberikan kekuatan untuk kita tetap berdiri teguh. Hal ini, saudara, mengingatkan kita untuk tidak perlu merasa takut atau merasa putus asa. Karena setiap ujian yang datang tetap dalam pengawasan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Yesus berjanji dalam Matius 28 ayat 20b demikian. Ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan, saudara, kalimat yang berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Kalimat ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tidak hanya dalam momen-momen tertentu, tetapi senantiasa. Ini berarti tanpa batas waktu. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk saat-saat tertentu, tetapi selalu ada dalam setiap aspek kehidupan orang percaya dari sekarang sampai akhir zaman. Karena itu, saudara, makna rohani terdalam melalui kalimat atau melalui firman ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik dalam saat-saat sukacita maupun duka cita atau kesulitan, kita bisa merasakan kehadirannya yang terus menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita bimbingan dan kedamaian. Ini adalah penghiburan yang sangat besar bahwa kita tidak sendirian. Saya percaya, saudara, semua kita bersukacita dengan janji-janji ini. Semua ini akan ya dan amin jika kita imani dan perkatakan setiap saat. Karena itu, saudara, percayalah dan imanilah janji Tuhan. Meskipun kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan mewujudkannya, tapi yang pasti Tuhan setia menepati janjinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami hidup yang penuh dengan harapan. Dan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami ragu dan tidak taat kepadamu. Kami terkadang meragukan jalan-Mu dan membiarkan ketakutan, kecemasan menguasai hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan.
ketika kami tidak sepenuhnya mempercayai janji-janji-Mu dan mengikuti perintah-perintah-Mu dengan setia. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang penuh iman, hati yang senantiasa mengandalkan janji-Mu. Ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami ingin mengingat bahwa Engkau setia dan bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Berikanlah kami pengharapan dalam setiap keadaan dan kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarkan kami menjadi saksi hidup yang taat, yang mengandalkan janji-janji-Mu, dan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.